Halo, kali ini saya akan lanjutkan penentuan struktur secara spektroskopi bagian keempat. Ini menyambung slide sebelumnya tentang misalnya suatu sampel 0,7 ml isinya 10 mmol kloroform dalam aseton D6. Itu akan memiliki 4,2 kali 10 pangkat 18 atom hidrogen. Bagaimana gambaran sekumpulan dari 4,2 kali 10 pangkat 18 nuklida proton tersebut? Pengaruh medan magnet luar atau B0 itu bukan saja terjadi pada tingkat individu atom, jadi dalam hal ini nuklida proton dan karbon, tetapi juga berakibat pada populasi tingkat-tingkat energi spin inti. Perhitungan yang berkaitan dengan besar populasi itu diberikan oleh persamaan Boltzmann. Jadi Boltzmann ini menghubungkan antara perbandingan populasi spin inti pada tingkat energi yang rendah dibandingkan dengan populasi spin inti pada tingkat energi yang lebih tinggi. Itu sama dengan eksponensial dari delta E per KT, atau selisih energi dibagi K di sini adalah konstanta Boltzmann dikali dengan T, suhunya 293. Delta E di sini adalah H kali nu, di mana H-nya adalah konstanta Planck dikali dengan frekuensi. Di frekuensinya di sini 100 MHz, kita pakainya atau B0-nya sama dengan 2,35 Tesla. Hasilnya adalah perbandingan antara populasi alfa dibanding dengan populasi beta, itu adanya kelebihan 17 populasi inti pada tingkat energi yang lebih rendah atau alfa. Nah, kelebihan ini divisualisasikan sebagai berikut. Jadi ini karena jumlah populasi alfa itu lebih besar dari populasi beta, maka akan dihasilkan total kelebihan vektor magnet M0. Istilahnya adalah M0. Jadi kelebihan tadi ada istilahnya adalah M0 atau sisa magnetisasi, dan posisinya itu pada sumbu Z positif. Selain itu, karena fasa magnet ini adalah acak, tidak ada pembentukan magnetisasi pada bidang XY. Jadi ini cuman sumbu Z aja, sebab mereka itu saling menghilangkan satu dengan yang lain. Keberadaan magnetisasi pada bidang XY ini sangat penting, sebab pengukuran atau penangkapan sinyal resonansi magnet itu ditempatkan pada bidang XY. Sehingga apabila tidak ada magnetisasi pada bidang ini, maka tidak akan ada sinyal yang dapat direkam oleh kumparan penerima. Pengukuran spektrum NMR itu melibatkan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan waktu jeda. Jadi mengembalikan keadaan sistem ke keadaan equilibrium penuh, atau yang tadi M0 ke arah Z positif ke arah atas. Yang kedua adalah pemberian pulsa. Tujuannya adalah menciptakan koheren di bidang XY atau eksitasi. Dan yang terakhir adalah penangkapan atau perekanan FAD ketika sistem berelaksasi ke keadaan equilibrium. Nah, visualisasinya adalah sebagai berikut. Jika kita lihat gambaran vektor yang memperlihatkan bagaimana perolehan dari sinyal NMR. Jadi M0 tadi pada gambar A di sini yang populasinya kelebihan tadi itu dalam keadaan equilibrium. Jadi keadaan positif Z. Ini terjadi ketika ada waktu jeda untuk tujuannya untuk memastikan semua magnetisasi itu membentuk M0 atau kembali ke keadaan semula. Kemudian B itu memberi RF atau B1. Jadi kita berikan radiofrekuensi seukuran sudut theta. Fungsinya itu adalah memecah magnetisasi M0 tadi menjadi MZ dan MY. Nah, pulsa RF ini juga bisa memindahkan magnetisasi M0 dari sumbu Z ke bidang XY. Contohnya di C. Jadi pindah pemberian RF ini seukuran sudut 90 derajat, jadi memindahkan semua magnetisasi M0 menjadi MY, atau kita bisa bilang MZ-nya jadi 0. Jadi pindah semuanya ke bidang XY. Selanjutnya di D itu RF-nya atau B1 dimatikan. Pada saat ini perekaman dilakukan. Jadi perekaman itu dilakukan di mana penangkapan sinyal resonansi magnet ditempatkan pada bidang XY. Dan M ini dibiarkan dia berelaksasi sehingga relaksasi ini menginduksi medan listrik dengan amplitudo bolak-balik atau kita sebut sebagai FID. Dan ini penangkapan FID ini terjadi ketika magnetisasi pada bidang XY dibiarkan kembali ke sumbu Z. Jadi tadi
Di sumbu XY dia pelan-pelan putar ke sumbu Z. Jadi balik lagi ke keadaan asalnya. Karena detektornya itu di sumbu XY, nah perekaman ini dilakukan. Pada FID ini diperoleh kemudian disimpan dalam bentuk digital. Oleh FT atau transformasi Fourier itu FID ini diekstrak frekuensi larmornya sehingga bisa diperoleh spektrum NMR. FID yang dihasilkan itu disimpan secara digital dalam komputer dan bisa ditambahkan berkali-kali sehingga menghasilkan spektrum yang bagus atau kita sebut resolusinya menjadi lebih baik. Misalnya untuk spektrum proton NMR biasanya dilakukan dengan mengumpulkan 8 kali FID atau 8 kali proses ini atau kita sebut juga dengan sebagai 8 scan. Sementara untuk spektrum karbon NMR itu bisa hingga 10.000 FID atau 10.000 scan atau 10.000 kali proses ini.